Ya bagaimanapun ya, makna daripada sebuah induan itu sangat penting ya. Jadi ibarat manusia ya, kalau kita cari istri dari orang tua yang jelas mereka juga mempunyai keturunan yang biasa. Bagi saya ya itu bisa diartikulasikan tanaman pun seperti itu ya. Kalau induannya belum pernah buah, kalau induannya nggak jelas, bagaimana kita bisa mengharapkan bahwa alpukat yang kita beli, alpukat yang kita tanam itu cepat berbuah ya. Makanya sekali lagi pentingnya induan ya. Kalau induannya jelas pasti ya, pasti cepat sekali buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Pada siang hari ini ya, saya ingin kembali mengulas ya betapa pentingnya sebuah induan bagi tanaman ya. Jadi sebetulnya masalah induan atau ibu ya, atau orang tua dari tanaman itu sangat penting ya bagi menunjang kelangsungan daripada produktivitas buah ya. Maka sekali lagi saya ini membagikan kepada sahabat ya, apabila mencari bibit itu bibit yang jelas, bukan asal-asal yang hanya dijual oleh orang yang mohon maaf bisa menjual saja. Karena bagaimanapun itu penting nanti untuk kelangsungan kedepannya ya. Kita sudah investasi banyak ya, sementara ternyata kita harapkan bertahun-tahun nggak ada produktivitasnya ya. Ditunggu sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun masih saja tumbuh tunas-tunas percabangan. Nah ini kan sangat disayangkan ya. Makanya bagi saya induan itu kalau mau sukses berkebun alpukat itu ya segalanya ya. Bibit yang berkualitas, bibit yang jelas-jelas itu kalau saya mengartikulasikan ya sebagai bibit yang dihasilkan dari induan yang jelas gitu loh maksud saya. Nah seperti ini. Ini alpukat ini masih usianya 3,5 tahunan ya. Ini sudah produksinya dua kali ya. Karena sekali lagi ya dihasilkan dari induan yang jelas itu tadi ya. Pertama dari bibit yang jelas, induan yang jelas ya. Kedua dari pengolahan yang baik, dan ketiga itu perawatan yang maksimal. Itu 3 hal itu selalu saya tekankan ya, manakala sahabat-sahabat itu mau berkebun alpukat ya, karena itu pengalaman yang sudah saya lakukan bertahun-tahun ya. Jadi sekali lagi induan yang jelas ya pasti berdampak pada percepatan dalam pembuahan yang cepat ya. Ini ada aligator, sementara yang bulat-bulat ini ada markus ya. Nah, ini markus ya. Di sana itu juga ada macam-macam, karena di sini memang ditanam beberapa jenis untuk menguji ya seberapa produktivitasnya, rasanya ya. Kita uji semua di sini, dan alhamdulillah dalam kurun waktu 3,5 tahun ini udah produksi 2 kali ya. Nah, itu makanya pentingnya ya sahabat itu sekali lagi dalam pemilihan bibit ya, pemilihan bibit yang jelas, bibit yang berkualitas ya. Jadi kita tahu di mana produksinya, bagaimana produksinya ya. Tidak hanya yang kita tahu ya sekedar lapaknya saja, itu boleh saja dan sah-sah saja. Akan tetapi bagi saya, pengalaman saya ini penting sekali untuk kita harapkan investasi yang sudah kita keluarkan itu harus cepat balik ya. Itu loh. Makanya kalau nanti kita beli bibit yang asal-asalan saja, tunggu beberapa tahun tidak ada kelihatan hasilnya lah, kan sayang sekali ya. Karena bagaimanapun investasi itu
ya harus cepat balik ya. Banyak pertanyaan, Pak itu berapa kembalinya itu Pak, berapa tahun investasi yang sudah kita tanam itu berapa tahun bisa kembali ya. Yaitu sekali lagi 3 hal itu penting untuk sekali lagi saya mengingatkan kepada sahabat semua ya. Pertama dari bibit yang berkualitas ya. Yang kedua dari pengolahan lahannya yang bagus. Yang tidak kalah penting adalah perawatannya harus maksimal ya. Perawatan maksimal itu bukan berarti terus kita mengeluarkan biaya yang besar ya sebetulnya. Tidak, alpukat itu tidak perlu biaya yang terlalu amat besar ya. Toh apa kebutuhannya per 6 bulan minimal itu ya pupuk kandang dan pupuk-pupuk anorganik lainnya ya. Kalau saya biasanya untuk fase 1,5 tahun awal itu memang saya fokuskan untuk pembentukan cabang, daun, dan perbesaran batang ya. Jadi 1,5 tahun itu cukup bagi saya untuk membentuk batang. Untuk kita siapkan pada periode 2 tahun, menginjak 2 tahun itu sudah kita arahkan kepada fase generatif atau fase pembuahan ya. Nah itu cuma kita mengganti saja ya dari vegetatif ke generatif. Kita cuma bisa melihat saja dari segi fisik itu bisa kita lihat bahwa percabangan sudah kokoh ya, percabangan sudah banyak, batangnya sudah cukup kelihatan besar ya, daunnya sehat. Itu memang sudah bisa kita arahkan kepada pupuk-pupuk yang untuk fase generatif atau fase pembuahan ya. Dan itu semua ada ya di toko-toko online, di toko-toko pertanian, dimanapun seluruh Indonesia ini saya rasa ada ya. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting itu kalau saya sekali lagi pupuk kandang atau kompos itu minimal setahun 2 kali ya, minimal itu. Kalau mau setahun 3 kali, wah itu lebih mantap gitu loh ya. Jadi sekali lagi kalau mau sukses berkebun alpukat itu ya diawal dari induan yang jelas dulu, bibit yang berkualitas. Bibit yang berkualitas ya tentu dihasilkan dari induan yang jelas dulu ya. Nah, ini ada ratusan kalau cuma induan saja di sini ya. Jadi kalau bibit unggul Blitar atau yang kita tawarkan kepada sahabat itu jelas semua insya Allah ya. Jadi sudah kita uji dimanapun seluruh Indonesia ini, mulai 0 mdpl sampai di atas 1000 mdpl produktivitasnya tidak menurun. Cuma yang berbeda nanti dari segi ukuran ya. Semakin mdpl-nya tinggi, pengalaman saya memang ukurannya semakin agak mengecil. Akan tetapi secara kualitas rasanya lebih mantap lah itu loh ya. Banyak pertanyaan, Pak saya ketinggiannya sekian ini apa yang cocok lah. Sekali lagi memang 2 item aligator, Markus ya, atau kalau di Jawa Tengah disebutnya kendil itu. Nah itu memang saya rekomendasi karena itu sudah kita uji di 0 mdpl sampai di atas 1000 itu produktivitasnya tinggi. Itu makanya saya selalu merekomendasi ya, dimanapun di seluruh Indonesia ini ya. Jadi produktivitasnya tetap baik, tetap bagus 2 item itu ya. Akan tetapi sekali lagi dari bibit yang berkualitas, bibit yang baik ya. Nah ini periode akhir tahun ini sudah mulai ya saya umumkan kepada sahabat semua ya. Manakala ada komunitas, kelompok-kelompok tani ya yang mau belajar, monggo silahkan ya. Saya tidak perlu mematok tarif ya, nggak penting itu bagi saya ya. Jadi insya Allah saya katakan kalau mau pelatihan di sini semuanya free ya. Untuk saya ya, mau belajar apapun ya, mau cara tanam, mau cara okulasi yang baik, tahapan okulasi yang bener, monggo silahkan ya. Sambangi saja ya, bibit unggul di Blitar ini saya siap ya memandu sahabat-sahabat semua yang ingin berkebun alpukat dengan baik. Semoga berhasil ya. Saya sendiri sudah membuktikan ya, selama kurun waktu 5 tahun di 7 tahun saya sudah membuktikan apa yang menjadi pengalaman saya, concern saya di bidang alpukat ini semoga bisa diaplikasi kepada sahabat ya. Jadi sekali lagi ya, monggo silahkan yang mau belajar berkebun alpukat, yang mau belajar okulasi alpukat, silahkan datang ke Blitar, bibit unggul Blitar ya, di dekatnya Candi Sawentar Blitar Kanigoro ya, kecamatan saya ya. Monggo silahkan kalau mau datang, mau belajar free 100% ya, nggak perlu saya pungut-pungut biaya ya. Jadi sahabat datang ke tempat saya ya, main silaturahim itu bagi saya sudah
rezeki yang melimpah ya. Jadi nggak perlu lagi tambahan-tambahan ya. Dengan catatan saja mungkin sahabat ya untuk air minum bawa sendiri kan gitu ya. Monggo silakan, dan tentu untuk komunitas-komunitas pertanian, komunitas-komunitas apapun ya, kepada sahabat semua ya, tentu akan ada harga penawaran khusus nanti ya. Kalau sudah datang ke kebun ya. Kalau masih bertanya-tanya melalui WA lah itu namanya kan belum belum 100% ya. Kalau sudah datang monggo kita bisa bicarakan masalah harga, itu gampang sekali ya. Kita orang timur, kita orang Indonesia sangat bisa diajak bicara kalau masalah-masalah harga ya. Gampang itu ya. Monggo silakan kalau mau silaturahim, main-main di kebun saya ya, di tempat-tempat pembibitan saya, mau belajar populasi, mau belajar kebun, monggo saya ajari 100% free ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi kepada sahabat semua, semoga ada manfaatnya ya. Sekali lagi semoga juga ini menginspirasi bagi sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.